Sahabat Suara Tapian, kami berjumpa dengan Bapak Ruyandi Huta Soid, pendiri Yayasan Dulos. Yayasan Dulos akan merayakan 50 tahun. Beliau mendirikan Yayasan Dulos di umur 25 tahun dengan sahabatnya Pendeta Anus Remas. Kita akan tanya visi beliau ke depan, Dulos ini mau dibawa kemana 50 tahun. Shalom Pak Ruyandi. Shalom Pak Utma. Terima kasih sudah memberi ruang untuk kami berbincang. Kita ingin menulis sebenarnya 50 tahun Dulos. Bisa cerita latar belakang Pak Ruyandi umur 25 tahun sampai 50 tahun masih eksis Dulos. Jadi sebenarnya orang yang sudah diselamatkan, orang itu harus dimuridkan supaya dia bisa menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Karena orang yang diselamatkan nggak akan bisa menyelamatkan orang lain lagi kalau dia nggak dilatih. Yang ada dia hanya bersaksi. Jadi untuk menjadi orang yang bisa menginjil, dikasih tahu cara menginjilnya. Terlalu banyak orang di gereja, ya rajin ke gereja. Dari 1000 orang rajin ke gereja, coba tanya satu aja, bisa nggak saudara menginjil orang itu? Dia akan bicara, ya saya akan bersaksi dulu, bukan injili dia. Ya, tapi saya nggak tahu mulai dari mana. Nah itu dia. Maka itu melalui pelatihan dan pemuridan dilakukan oleh LPMI, saya bersyukur saya dilatih bagaimana waktu 1/4 jam orang itu dilayani dan sudah bisa ditantang untuk menerima Yesus. Tanpa itu, tidak mungkin kita bisa terampil. Ternyata makin kita terampil menyampaikan, makin banyak orang mudah percaya dan diselamatkan. Makin kita nggak tahu caranya, ya makin kita istilahnya belepotan. Mulai dari kejadian ke wahyu dan sebagainya, akhirnya orang kelamaan ya batas. Orang juga terbatas waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, penginjilan itu baru awal. Ya, istilahnya mereka terima Yesus, mereka jadi lahir baru dan mereka manusia roh yang baik. Nah, kalau orang itu nggak dimuridkan, ya, maka jangan harap dia bisa memuridkan orang yang sudah dia injili. Jadi ada kaitannya antara penginjilan dan pemuridan. Seperti Paulus katakan, ia mengalakan banyak penginjilan dan dari situ dia dapat banyak murid. Dalam Kisah Rasul dikatakan. Jadi hidup ini adalah mesti satu tujuan. Karena Tuhan katakan yang tidak berbuah akan dipotong. Ya, ranting yang tidak berbuah dipotong. Jadi kita mesti tahu, orang Tuhan nggak tanya apa kariermu, apa jabatanmu, berapa uang yang kau capek, tapi Tuhan kata berapa jiwa yang kau bawa. Ya, ini harus menjadi pengertian kita. Bukan ditanya udah berapa rajin engkau ke gereja, nggak ditanya berapa banyak uang engkau serahkan. Tuhan nggak bilang kalau engkau nggak menyerahkan uangmu aku potong, enggak. Tapi Tuhan kata yang tidak berbuah engkau dipotong. Jadi saya bersyukur lah. Pertama, saya punya persekutuan di rumah orang tua saya. Itu menolong saya untuk mau nggak mau tiap minggu ikut. Coba kalau nggak di rumah saya, di rumah orang, ada hujan atau jalan macet, alasan lah, udahlah minggu depan lagi. Kalau di rumah sendiri, mau nggak mau saya tiap hari, tiap Selasa harus hadir. Jadi bersyukurlah kita kalau rumah kita dipakai untuk tempat, untuk Tuhan dimuliakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain kita harus dimengerti tentang penginjil dan pemuridan, kita harus tahu yang kedua, what is after 50 years and beyond. Ya. Berikutnya adalah kita mesti tahu betul selama ini kita mengakui yang mengatakan pergilah jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Tuhan katakan dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman.
Itu adalah jaminan dari Tuhan. Itu perintah terbesar. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan adalah perintah itu, pemuridan itu bukanlah yang namanya amanat agung. Itu strategi untuk menjalankan amanat agung. Amanat agung yang utama adalah Kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung dara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah sebab saya katakan ada Injil keselamatan yang bionnya apa? Injil kerajaan. Injil keselamatan adalah untuk menyelamatkan orang, untuk dimuridkan. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang berkuasa atas bumi ini. Nggak sampai sekedar penginjilan pemuridan saja, sebanyak orang diselamatkan. Diselamatkan itu artinya mati masuk surga. Tapi langkah berikutnya, bagaimana kerajaan Allah kita bawa turun di bumi. Bagaimana kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Jadi beda dengan mati masuk surga dengan bawa sorga turun di bumi. Nah, ini yang harus kita jalankan. Bagaimana supaya orang mengerti bahwa saya tidak hanya sekedar bawa orang ke sorga, tapi yang Tuhan mau sorga kita bawa ke bumi, sehingga kehendak sorga di bumi dinyatakan. Kehendak Tuhan di sorga terwujud di bumi ini. Kata Dulos sendiri, Bapak buat menjadi nama yayasan ini. Kita tahu bahwa Dulos pertama dikatakan oleh Rasul Paulus, sayalah hamba Kristus begitu. Dulos kan hamba. Bagaimana kita menjadi hamba? Bagaimana kita menjadi rendah hati? Apa yang Bapak lakukan di situ? Iya. Awalnya saya tahu kita hanya sebagai hamba. Ya. Tapi dalam pengajaran kita udah bilang hamba itu nggak punya waris. Ya, walaupun dia orang yang rajin, pergi bangun sampai malam ya. Tapi waktu tuannya mati yang dapat warisan siapa? Ya anak. Hambanya, saya rajin loh, mesti saya dong. Enggak. Akhirnya kita tidak terus-terusan hamba di usia ke-40. Begini, di usia ke-40 barulah kita katakan kita adalah anak yang berhati hamba. Ya. Kalau kenapa gini? Sering anak itu kurang ajar gitu. Anak yang terhilang itu dikatakan terhilang kenapa? Bapaknya belum mati, dia udah minta, mana bagianku katanya. Itu perumpamaan Yesus ya? Iya, tentang anak terhilang. Berikan padaku apa jadi hakku katanya. Loh, bapaknya bilang, oh begini nih anak. Tapi itulah bahayanya. Jangan minta yang Tuhan gak kehendaki. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Mesti kita berdoa begitu. Jadi jangan sembarangan minta, dikasih loh. Akibat harta itu, anak itu makin jauh dari bapaknya. Pergi ke tempat yang jauh, hubungannya terputus. Artinya bukan terputus, makin jauh. Ya. Karena kita diajarkan hubungan tetap ada, persekutuan yang rusak. Ya. Dan akhirnya udah babak belur, karena berkat. Banyak orang karena berkat bukannya makin rajin ke Tuhan. Kenapa? Wah sibuk sih. Saya banyak urusannya dari Tuhan lagi. Ya, Tuhan nggak pernah bikin orang makin jauh dari dia. Lalu akhirnya dia balik. Dan waktu dia balik bilang apa? Bapak, jadikan aku hamba. Ya, sebagai hamba. Ya, dari situ kita mengerti keluarlah kalimat anak yang berhati hamba, bukan anak yang kurang ajar. Ya. Nah di ke-50 tahun ini kita mau meningkat. Bukan sekedar anak berarti hamba saja, itu sudah bagus ya. Tapi kita diberikan kewenangan oleh Bapa untuk menguasai bumi. Ya, kan dibilang tadi, marilah kita jadikan manusia menurut gambar rupa kita, mereka berkuasa. Berkuasa bukan atas binatang saja, ada kalimat berkuasa atas seluruh bumi. Ya. Nah, jadi hidup kita bukan sekedar saja menerima Yesus, tapi kita harus ada di dalam Kristus. Maka itu Roma 8 ayat 29 mengatakan kita yang telah dipilih dan ditentukan untuk kembali
kepada gambar dan rupa Kristus. Jadi tujuan kita setelah diselamatkan, kita mesti kembali menjadi gambar dan rupa Kristus. Kita harus menjadi representasi Kristus di bumi. Kita adalah tubuh Kristus di bumi yang berkuasa. Karena Yesus kepalanya di sorga, kita di bumi menjadi surat Kristus terbuka. Artinya, bagaimana orang bisa percaya pada Kristus kalau mereka nggak pernah lihat? Jadi melalui hidup kita lah orang bisa melihat Kristus yang hidup dalam diri kita, dan orang percaya. Bagaimana kita bilang, jangan lihat saya, lihat Yesus. Mereka, Yesus mana? Itu di surga, nggak kelihatan katanya. Itulah sebabnya dalam Galatia 2 dikatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kata Paulus ya. Nah, Paulus kata, itulah beyondnya. Bukan sekedar kita selamat, mati masuk surga, haleluya, puji Tuhan, lalu kita sampai orang lain lagi, tapi bagaimana kita kembali kepada gambar rupa Kristus supaya kita berkuasa atas bumi ini. Kalau enggak, kita akan diinjak-injak terus. Karena kita katakan garam yang tidak asin, yang tidak punya pengaruh hidupnya, garam itu akan dibuang dan diinjak-injak. Nanti bagian terakhir kami akan tanya, tadi saya garis bawahi apa yang disebut Pak Ruandi, Injil Kerajaan dan Injil Keselamatan. Ya. Titik fokusnya nanti di 50 tahun ke depan. Ya. Dulos. Tapi sebelum itu saya akan tanya Pak Ruandi, dari Yayasan Dulos yang Bapak dirikan kan lahir banyak juga tempat-tempat lembaga yang membantu penginjilan ini. Lahir STT Dulos, sebelumnya kan rehabilitasi narkoba, lahir STT Dulos. Lalu Bapak juga bersuara lewat media, termasuk mendirikan majalah Esok, lalu lewat kerjasama RPK, ada dulu Sekarang Waktunya, lalu mendirikan tabloid Indonesia. Saya ingat Pak Ruandi itu punya rubrikasi namanya Suara Kenabian. Dalam rangka apa? Karena ini suara ini kan penting untuk disuarakan. Apa perjalanan yang Bapak rasakan selama 50 tahun bersuara terus begitu? Iya, begini. Satu hari seorang kawan datang pada saya. Apa yang kita mau buat supaya kita punya pengaruh lebih besar? Waktu ditanya gitu, saya bilang cuma 2 caranya, yaitu pena dan senjata. Kalau senjata, ya kudeta kan. Tapi lebih baik kita pena, media. Saya bilang, oke. Mereka bilang, media apa? Saya bilang, ya media. Karena di media kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Mereka bilang, waduh kalau tiap hari jadi koran, kita nggak ada waktu lagi sepenuhnya mengisi koran. Bagaimana Pak kalau kita bikin tabloid itu seminggu sekali? Ah, boleh. Tapi saya bilang kalau tabloid itu hanya sekedar mengumpulkan berita, saya nggak mau. Jadi kita hanya menyampaikan, orang ngomong kita sampaikan. Ada masalah ini kita sampaikan. Itu bukan berita yang saya mau. Jemaat Indonesia yang saya buat itu adalah harus memberikan jalan keluar. Sehingga orang tahu kalau ada masalah ini jalan keluarnya bagaimana, menurut firman Tuhan gimana. Kalau enggak kita hanya pengumpul berita dan tidak membuat apa-apa. Tujuan kita kan bagaimana pemberitaan kita mempengaruhi orang yang membaca, memberikan jalan keluar. Saya bilang. Makanya saya bilang, oke, semua berita dikumpulkan, kita harus bikin suara kenabian untuk menjawab setiap persoalan. Walaupun dalam setiap persoalan itu saya juga bikin. Saya bilang, ditanya masalah apa, ada masalah ini, bagaimana menurut firman Tuhan. Kan banyak masalah firman Tuhan bagaimana. Tapi kesimpulannya nanti saya bikin di suara kenabian. Tujuannya itu bukan untuk ini ada nabi baru, bukan ya. Bagaimana firman Tuhan memberikan jawaban. Itulah sebabnya media itu begitu meningkat sampai satu hari kita kirim dengan burak. Waktu itu ada burak kan, mereka nggak bisa angkat semuanya karena terlalu banyak. Sampai saya bilang, aduh, kenapa nih? Padahal mereka udah nunggu.
maaf kata di Indonesia Timur mengalahkan satu media yang sangat besar. Jadi itu satu contoh. Kalau kita melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, itu betul-betul melejit itu media itu. Walaupun belum punya kantor, belum punya apa-apa, belum punya percetakan. Tanggal 20. Nah, setelah kita bikin media, kita sampaikan suara ini kepada anggota-anggota dewan. Di situ saya sedih. Kenapa? Mereka hanya katakan, ya saya udah tahu nih. Jadi gimana Pak? Ya kita kan itu serah pimpinan partai dong katanya. Hah? Kok jadi begitu ya? Seakan-akan. Jadi gimana kita udah menyuarakan kok mereka bilang ya tergantung pimpinan. Oh disitulah saya sadar kita harus ada dalam partai itu. Dan mendirikan PDS. Iya, dari situ kita pikir sudah waktunya. Dan sekali bersamaan ya, dari majalah, dari jaringan alumni Unsrat datang, saya juga lagi bingung ini gimana nih suara kita kok jadinya mentok, dia bukan disuarakan malah berhenti di orang-orang yang karena tidak merasa didukung oleh kita. Padahal bukan itu persoalannya. Dia didukung dalam arti karena Yayasan Dulus dibakar ya di Cilangkap waktu itu. Oh ya, itu di Langkap dibakar itu memang sudah berjalan Jemaat Indonesia. Jadi dibakar, jadi kita jadi menyampaikan berita lah. Tapi kan kita lihat berita-berita kita katakan itu kan banyak gereja dirusak kan. Kok itu nggak bisa disuarakan oleh mereka? Akhirnya puji Tuhan bangunlah, ada kita dirikan bersama kawan-kawan mendirikan sebuah partai politik namanya Partai Damai Sejahtera. Dan dalam waktu 1 tahun kita di DPR, SKB Menteri Luar Negeri, Menteri Agama di zaman Presiden SBY diinstruksikan untuk segera dirubah. Padahal sebelumnya puluhan tahun PGI minta supaya dirubah, tapi ternyata harus keputusan politik mesti diubah oleh lembaga politik juga. Itu salah satu karya dari PDS waktu itu. Iya, betul. Kembali pertanyaan kami fokus di perayaan 50 tahun dan setelah 50 tahun ini apa gagasan pikiran Pak Ruandi sebagai pendiri? Tentu barangkali Bapak mendirikan hasilnya Bapak tidak nikmati mungkin di era yang akan datang. Tapi sebagai penggagas Tuhan beri visi bagi Bapak, apa yang Bapak mau lakukan untuk anak-anak muda atau alumni-alumni Dulus, karena mereka harus tangkap estafet kepemimpinan dari Pak Ruandi begitu. Pertama-tama saya harus sampaikan, sejak Dulus dibakar itu berlakulah istilah mati 1 tumbuh 1000. Walaupun tidak 1000 tapi yang jelas sejak Dulus dibakar tumbuhlah pusat-pusat pelayanan jiwa dan narkoba di berbagai tempat. Dan itu oleh alumni kita sendiri. Orang-orang dulu sendiri yang sudah selesai, mereka bangun di berbagai tempat. Di Jakarta maupun di luar Jakarta, bahkan sampai di Bandung. Bahkan kemudian berkembang sampai ke Jogja, ke Surabaya, Batu Malang, dan sampai ke Makassar. Kita bersyukur untuk itu. Nah, sekarang apa yang harus kita buat? Prinsipnya begini, kehidupan ini mesti tetap naik. Tanda kehidupan adalah harus naik. Dan saya diingatkan satu firman yang mengatakan, hidup orang percaya itu seperti fajar pada pagi hari, yang terus berkembang menjadi rembang tengah hati. Artinya dari sinar yang sudah ada akan terus bersinar sampai rembang tengah hari. Artinya dia tetap bersinar dan tetap bersinar sampai akhir. Itulah sebabnya dalam hidup ini, dalam melayani Tuhan tidak ada kata pensiun. Jangan sampai kita sibuk melayani di perusahaan atau di pekerjaan kita, akhirnya orang yang hebat-hebat bukannya punya bagian dalam gereja ditarik keluar. Saya nggak bilang iblis tapi iblis menggunakan uang supaya kita tidak ada waktu buat
pelayanan, tidak ada waktu untuk gereja. Seminggu sekalipun udah untung. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, bahayanya orang bilang saya sudah sibuk. Kalau saya sebagai dokter sekarang, saya bilang saya nggak ada waktu, bisa aja, masuk akal. Saya ada operasi, praktek dan sebagainya. Tapi kan di praktek itulah, itu ladang kita. Untuk kita memberitakan Injil. Di tempat itulah kita ketemu dengan anak mahasiswa kedokteran untuk kita sampaikan apa itu keselamatan. Dan itu yang menjadi bagian kita ke pasien-pasien kita. Mungkin pasien-pasien nggak bisa kita mudah melayani, tapi sebagai dokter yang injili mudah sekali kita sampaikan, kita doakan, ya, mendoakan kesembuhan. Oh, senang sekali mereka. Kalau orang sakit paling nomor satu pengen sembuh, ya, dokter kasih apapun dia mau. Apalagi kita bilang ini udah susah, perlu kuasa Tuhan, oh lebih-lebih lagi. Ya, nah itu penginjilan. Tapi kalau kita hanya penginjilan terus, itu bagus, tapi kenapa nggak naik lebih tinggi? Maka itu Alkitab mengatakan ada Injil keselamatan, ada Injil kerajaan. Nah, akhir zaman itu adalah terjadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan segala bangsa. Bukan Injil keselamatan, Injil kerajaan. Jadi begini pengertiannya. Injil keselamatan kita hanya lihat Yesus sebagai juru selamat, penyelamat kita. Haleluya, kita diselamatkan, Tuhan Yesus baik dan sebagainya. Tapi kalau Injil kerajaan, sekarang Tuhan bilang, kamu udah selamatkan, kamu dikasih karunia, kamu dikasih, sekarang apa yang kamu kerjakan buat aku? Ya, aku perintah kamu menguasai dunia. Kuasai dunia. Buat apa engkau dikasih pengampunan, dikasih kesembuhan, dikasih karunia? Maka itu kalau orang mengerti ini, semua orang yang dipakai dalam pemerintahan itu jadi orang yang sangat penting, yang menentukan segala satu. Yusuf itu kalau kita baca di kitab Kejadian 41, kenapa dari penjara dia bisa naik ke atas? Karena saat itu keakuannya hilang semua. Orang kalau betul-betul mau dipimpin Roh Kudus, akunya mesti hilang dulu. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Disinggung, dihina, difitnah, nggak maju, nggak bangkit emosinya. Kenapa? Hidup bukan aku lagi kok. Sekarang Kristus yang aku pikirkan. Bukan karena kata orang, apa kata Tuhan sekarang. Nah, itu yang harus kita mengerti, ya. Sehingga kalau kita hanya bicara Injil keselamatan, itu hanya bicara visi yang dia laksanakan. Tapi kalau dia sudah diselamatkan, dia mesti masuk ke dalam Injil kerajaan. Dia mesti ada di dalam sebuah tubuh, namanya tubuh Kristus, dalam sebuah gereja. Dan dia mesti hidup di dalam corporate destiny. Bukan sendirian lagi. Penginjilan itu bebas kemana-mana kan. Tapi kalau dalam gereja, dia harus menjadi satu, menjadi kekuatan yang besar. Ingat, gereja yang besar bukan jumlah. Ya, gereja yang besar adalah pemimpin dan jemaatnya satu. Dan itu membuat Pak Ruhani mendirikan gereja bersinar. Ya, karena kita ingatkan bagaimana sudah 30.000 orang dikumpulkan oleh Gideon. Tuhan bilang kurangin, nanti kamu sombong karena kebesaran kamu. Tinggal berapa? Tinggal 10.000. Kurangin kata Tuhan. Hah? Musuhnya besar kan? Ya tinggal 300. Tapi 300 yang sepakat, yang menyatu dengan pimpinannya, apapun mereka kerjakan, tidak ada yang tidak berhasil. Akibatnya apa? Dengan 300 orang yang sepakat, mereka bisa mempengaruhi satu wilayah yang besar, di mana dengan 300 orang itu mereka mengalahkan 120.000 orang tentara Arab, tentara Midian maksud saya. Terakhir pertanyaan saya Pak, soal kepemimpinan. Ya. Hubungannya visi ke depan. Yayasan Dulos. Saya ingat bahwa slogan dari Rumah Sakit UKI juga
melayani bukan dilayani. Dan itu ungkapan Tuhan Yesus. Iya. Saya datang untuk melayani bukan dilayani. Iya. Soal kepemimpinan ini, John X. Maxwell kan berkata, kepemimpinan kan pengaruh, Iya. dampak. Bagaimana berpengaruh? Tentu menempatkan diri rendah hati, Betul. pelayan begitu. Ini yang sulit. Barangkali tip atau kiat dari Pak Ruandi ke depan agar kita sadar kita pelayan begitu. Nomor satu, kalau kita nggak rendah hati, kita nggak bisa dibina. Orang sombong tuh nggak bisa diajar, apalagi mau diajar oleh orang yang lebih muda dari dia. Ya, ingat, kita harus menundukkan diri kepada orang lebih rohani, bukan lebih tua. Ya, saya belajar tentang penginjilan dari Pak Nus Remas yang lebih muda dari saya. Saya belajar tentang manusia roh dari Pak Jonathan David yang lebih muda dari saya. Tapi yang kita lihat, bagaimana orang itu bisa memimpin manusia roh kita. Itu lebih penting. Jadi bukan masalah umur. Ya, di jemaat juga kita lihat banyak yang tua-tua kan. Mereka mau dengar kita karena apa? Secara rohani kita lebih dari mereka. Jadi kita nggak bisa memimpin orang yang kita tidak mau melayani. Sejauh kita melayani, sejauh itulah kepemimpinan kita bergerak. Jadi kesimpulannya adalah orang kalau mau dipakai Tuhan harus belajar dari Yesus. Pertama, belajar daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu nomor satu. Lemah lembut artinya mau dibentuk ulang. Rendah hati artinya tidak sombong. Yang kedua, pikulakuk yang kupakai. Artinya tidak boleh satu orang pun yang kalau mau dipakai oleh Tuhan, ya, tidak mau bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan. Itu kuk artinya tanggung jawab. Ya, banyak orang mau dipakai tapi jangan atur saya, nggak bisa. Dia mesti ada dalam sebuah gereja yang tunduk kepada pemimpin untuk dilengkapi. Nah, kita orang yang nggak pernah tertanam dalam sebuah gereja yang pindah-pindah terus, dia nggak pernah tahu bagaimana hidupnya menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Nomor satu, rendah hati, mau ada di bawah kekuasaan. Kekuasaan Tuhan melalui hamba-hambanya. Orang yang tidak mau berada di bawah kekuasaan, jangan harap dia punya kekuasaan. Itu prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah. Dalam Injil keselamatan, biasanya penginjil jalan terus. Pokoknya disuruh kemana, jalan terus. Bahkan, sekalipun itu dilarang, dia jalan terus. Maka itu, Paulus satu hari dilarang oleh Yesus. Dilarang oleh Roh Kudus. Dia turut. Ya. Walaupun penginjilan kalau tidak sesuai arahnya, bukan itu yang Tuhan mau. Jangan dijalankan. Ya, maka itu Paulus katakan dia mau ke Asia nggak boleh, dia mau ke Bitinia nggak boleh, sampai di Troas pinggir laut dia bingung, dia mendapat penglihatan. Orang dari Makedonia sini. Jadi dalam Tuhan tuh nggak pernah jalan buntu. Tuhan halangi untuk kita mencapai sesuai dengan rencana. Ya. Terima kasih Pak Ruandi, kesempatan untuk bincang-bincang Suara Tapian. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan Ruandi Hutasoid, pendiri Yayasan Dulos. Terima kasih. Terima kasih.